An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah. Muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya ini yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man ghada, barang siapa yang berjalan atau berangkat ilal masjid, ke masjid, aw raha, atau dia juga berangkat, a'adallahu, maka Allah akan mempersiapkan lahu baginya fil jannati, di dalam surga, nuzulan, itu makanan, rizki, kullama ghada auraha, setiap kali dia berangkat, ya, setiap kali dia berangkat. Perbedaan ghada dan roha di situ, kalau ghada ghudu asairu awalun nahar, dia berangkat awalun nahar, itu dikatakan ghada. Kalau roha, minar rawah, dari kata rawah, yaitu aser akhirun nahar, sore. Barang siapa yang berangkat di pagi hari dan di sore hari ke masjid, Allah akan mempersiapkan baginya makanan dan rizki, segala bentuk daripada kenikmatan, disediakan setiap kali dia berangkat. Bukan hanya berangkat, kalau tamu di manusia kan berangkat, tamu masuk ke rumahnya orang, dikasih makan siang, kemudian pulang, keluar, masuk lagi, ya tidak dikasih makan lagi, kasih teh mungkin atau kasih air. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia, menyediakan bagi orang tersebut setiap dia kali masuk, baik di pagi hari, baik di sore hari, berbagai kenikmatan daripada makanan dan rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis ini faedahnya itu keutamaan berangkat ke masjid. Kalau kita sholat di rumah tidak dapat kenikmatan tersebut. Tapi kalau kita berangkat ke masjid, kita mendapatkan kenikmatan dari yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah satu anjuran untuk kita selalu menjaga sholat berjamaah. Kalau berangkat ke masjid berarti sholatnya berjamaah. Ini adalah anjuran bagi kita untuk sholat berjamaah. Kemudian hadis selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Muttafaqun alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al muslimat, hai orang-orang perempuan daripada muslim, la tahqiranna, janganlah kamu meremehkan jaratun, tetangga, li jaratiha, kepada tetangganya, maksudnya pemberian, walau firsina syatin, walaupun itu hanya tulang berulang daripada daging. Maksudnya janganlah kita ini meremehkan untuk memberi hadiah atau memberi sedekah, walaupun itu sedikit, walaupun kikil, walaupun itu cuman tulang berulang, walaupun mungkin kuahnya, kasih tetangganya. Jangan dia cuma mendapatkan bau tapi tidak mendapatkan rasanya, tapi kirimkan kepada dia. Ini adalah keutamaan anjuran untuk memberikan hadiah atau sedekah walaupun sedikit. Kalau ditambahi lebih baik sak dagingnya, ya lebih bagus ya. Kalau sak dagingnya lebih bagus. Baik. Cukup ya, yang penting dibaca. Wallahu a'lam. Ya, waduh nak sing takut. Mengenai tentang kemarin tentang riba, mungkin luar dari permasalahan ini. Apabila kita membeli gedung bekas bank atau buka kantin di dalam bank, nah ini hukumnya Pak. Atau membeli bekas bank, bagaimana hukumnya kita gunakan untuk kita sebagai umat Muslim, buat sholat, buat musola dan sebagainya. Baik. Sebenarnya bab muamalah ya. Jadi nanti di bab muamalah setelah ini ada hukum masalah muamalah dengan orang yang hartanya itu dari benda haram. Muamalah biman aktsaru mali haramun. Misalnya saya ada toko
saya tahu penjual toko ini kerjanya jeragan togel, enggak punya lainnya sudah. Dia hanya satunya punyanya togel. Terus dia buka toko. Pasti toko itu didapatkan dari hasil apa? Togel. Pasti itu dari benda haram, maka kita tidak boleh untuk mengambilnya. Saya tahu fulan itu pekerjaan satunya hanya menjadi rentenir, tidak punya pekerjaan lain. Maka kita tidak boleh bermuamalah dengan dia karena sebab pasti hartanya dari benda yang haram. Tetapi kalau tidak dapat dipastikan apakah kekayaan harta yang dia miliki dari barang haram atau bukan dari haram. Misalnya dia punya pekerjaan haram tapi juga pekerjaan yang halal. Campur harta yang mana yang haram yang halal tidak ada ketahui. Nah kalau begitu hukumnya adalah khilaf. Menurut pendapat selain Imam Ghazali hukumnya boleh. Menurut Imam Ghazali hukumnya adalah haram. Nah kembali lagi sekarang kalau kita tadi seperti membeli aset dari bank misalnya. Ya sekarang saya tanya aset dari bank itu didapatkan dari apa? Kalau dipastikan dari barang haram ya berarti tidak boleh. Kalau tidak dapat dipastikan dari barang haram maka hukumnya adalah boleh. Seperti itu. Nanti kita bahas bab muamalah nanti. Istri yang sudah tinggal tempat masjid, apakah dia mendapatkan pahala kita berjamaah atau kita sholat 2 kali? Yang kedua, roha tadi asar apa maghrib? Roha tadi. Roha. Asar apa maghrib? Untuk yang masalah pertama, kalau seandainya dia punya istri, kalau seandainya dia ke masjid, istrinya salat sendiri, apakah istrinya dapat pahala berjamaah? Ya enggak. Sing oleh pahala berjamaah, yang dapat pahala berjamaah yang berangkat ke masjid yang salat berjamaah. Tapi apakah istri dapat pahala salat berjamaah? Tidak. Tapi ya apa? Kalau seandainya dia tidak berangkat ke masjid tapi salat di rumah untuk menemani istrinya untuk salat berjamaah. Di situ ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tetap lebih afdal bagi dia salat di masjid. Kalau bisa salat 2 kali. Salat di masjid kemudian salat bersama istrinya, i'adah. Bahkan ada afdaliyah untuk salat i'adah. Enggak apa-apa. Mau jadi imam dua-duanya boleh. Mau jadi imam dua-duanya juga boleh. Nah, tapi kalau dia ada yang mengatakan bahkan kalau dia enggak mau salat mau salat 2 kali, dia cuma mau salat 1 kali aja. Ya ada yang mengatakan lebih afdal salat di rumahnya untuk menemani istrinya karena itu termasuk daripada bab amr ma'ruf, mengajak kebaikan. Roha sore hari. Akhirun nahar, akhir sebelum maghrib. Ya. Kalau istrinya ada 2 dan 3, kalau satu rumah ya suruh mereka sholat berjamaah, kita sholat di masjid. Tapi kalau nanti salat i'adah itu sebetulnya ada pembahasannya sendiri, ada syurutnya, ada syaratnya. Syaratnya ada 11 atau 13 syarat. Ya, di antaranya syaratnya salat i'adah itu dilakukan 1 kali, tapi ada beda pendapat. Tapi yang muktamad 1 kali. I'adah itu cuma 1 kali. Kedua kalinya tidak diperbolehkan, tidak sah bahkan. Tapi ada yang mengatakan boleh lebih dari 1 kali. Kok ana bab ini? مطلبي من حبيبي القلب رؤيا محيا ربي حقق لقلبي كلما قد تمنى وصلاة على حمد واسع القدر والجاه فالنقذ لي زمن يا ربي أشتاق رؤياه بخت من شرف المولى
ولا برؤيات عينا والصلاة على أحمد واسع القدر والجاه يا سميع الدعاء حقق لذا القلب رجواه طالت أيام بعدي عنه فدرك بلقياه والصلاة على أحمد واسع القدر والجاه عرف طيب إذا ما شمه الميت أحياه جددوا لي صفا وقتي وأنسي بذكراه والصلاة على أحمد واسع القدر والجاه واذكروا لي عهودي الماضية بين أفياه فإنني قد رضيت كل ما كان يرضاه والصلاة على أحمد واسع القدر والجاه قد تعمنا يا لله ما قد تعمنا كم وكم عهد له في سر منا حفظنا والصلاة على أحمد واسع القدر والجاه يا سميع الدعاء وافر عليمين عطايا واهله الكل وأولاده وصحبه وحباه والصلاة على أحمد واسع القدر والجاه وآله الكل وأولاده وصحبه وحباه والصلاة عليه إنه غنى من تولاه والصلاة على أحمد واسع القدر والجاه اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر غافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وأحل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم بما روى أبي وإخواني من الأنبياء المرسلين ثم إلى أزواج رسول الله ذرية رسول الله وأهل بيت رسول الله كافة أصحاب رسول الله التابعين الذابين لهم بإحسان يوم الدين ثم إلى الجميع والبقائين من شر الأرض إلى مغاربها. طب الحبيب الأبي جعفر بن شيخنا سيد المسلم جامع مسلم هذا الكتب والدين أبيك محمد أموات الإمامات المسلمين أجمعين أن الله يدعوهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة يختم لنا ولكم حسنا بخير والعافية وأن نظفت علينا وأولادنا في العارفين وجعلنا وإياهم هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمته يا من الراحمين. وأن الله ينظر إلينا وإلى أولادنا نظرة ود ولا تنظر إلينا نظرة سخط بجودك وكرم ومنك وطولك يا أرحم الراحمين. على هذه النية كل نية صالحة جامعة خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.